Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat admin, balik lagi di Observasi Obrolan Seru Bervariasi episode 16. Oke, pada hari ini kita akan membawakan tema inovasi dan pemikiran kritis kajian strategis untuk generasi muda. Sebelum masuk ke dalam podcastnya, lebih baik kita memperkenalkan diri dulu. Ya, dengan saya Muhammad Ramadan Putra Ujung. Di sini saya sebagai moderator pembawa acara dan di sebelah saya sudah ada anak-anak dari Departemen 2. Boleh dikenalin dulu dirinya. Siap. Makasih Pak Moderator. Asik. Halo Sobat Admin, perkenalkan nama gue Dimas Rahmat Naufal Wardana. Gue di sini sebagai Kepala Departemen Kajian dan Penelitian Strategis dan BTW, gue pertama kali podcast. Oke. Enjoy aja. Enjoy aja ya. Nggak usah ada Sobat Admin, kenalin nama gue Yuzadi Saputro. Sini saya nemenin kajian Departemen 2 nih. Nah, saya ide ini selaku staff dari Departemen 2. Ngomong-ngomong dari Departemen 2, boleh nggak sih dijelasin Departemen 2 tuh apa sih ke sobat-sobat admin? Siap, oke. Departemen 2 sendiri yang kita tahu kan kajian ya dan penelitian tentunya. Tapi yang lebih mendalamnya lagi yaitu dengan kita mengetahui tentang isu-isu administrasi tentunya. Kita harus memperdalamnya lagi, terus juga menelaah, terus dengan riset-riset yang mumpuni juga sesuai dengan yang diajarkan oleh dosen-dosen, terus juga oleh diskusi teman-teman. Terus juga Departemen 2 ini banyak sekali melaksanakan program-program yang paling besarnya itu nanti ada seminar nasional gitu. Oh, program. Boleh disebutin nggak proker-proker selama satu periode tuh ada apa ya sih di Departemen 2? Boleh kali staffnya yang jawab? Ada. Proker ya. Kemarin tuh kita habis ngelakuin kajian ya terkait administrasi publik tentunya ya. Nama kajian itu KASEP. KASEP itu apa sih? Departemen Kajian seputar administrasi publik. Di sana gua nih di sana itu jadi moderator. Nah, di sana juga kita ngundang pemateri ya. Bang Alan ya itu ya. Alan, Kebetulan juga lulusan administrasi publik. Sekarang lagi bekerja di prodi administrasi publik sendiri, Bang Alan. Proker selanjutnya kira-kira udah ada perbincangan nih apa? Proker selanjutnya. Proker selanjutnya nih. Gimana? Kadek mau spill nggak nih? Spill Boleh dikit kali ya. dikit. Untuk program selanjutnya dari Departemen 2 yaitu ada infografis tentunya. Infografis ini tentang di mana isu-isu administrasi yang ada riset-risetnya di dalamnya, terus ada pendapat para pakar, terus ada pendapat dari para kementerian dan pemangku kepentingan lainnya lah. Nah, terus untuk temanya itu dari infografis nanti rencananya mau tentang seputar lingkungan lah gitu. Jadi buat sobat-sobat admin yang kepo tungguin aja program kerja dari Departemen 2 ini. Oke, dari temanya saja sudah inovasi dan pemikiran kritis kajian strategis untuk generasi muda. Jadi sedikit-sedikit nanti kita bahas untuk generasi muda, oke? Oke. Yang pertama itu saya punya pertanyaan untuk Departemen 2. Bisa dijawab ya nanti ya. Jadi itu pertanyaannya, kenapa sih anak muda zaman sekarang itu kayak kurang banget dalam pemikiran-pemikiran kritisnya gitu? Oke. Sekarang tuh banyak anomali-anomali yang dimana tuh mahasiswa kurangnya kritis, terus juga kurangnya percaya diri di dalam diri mereka itu menurut saya sendiri gitu disebabkan karena di dalam dirinya itu belum tertanamkan bahwasannya kita itu setiap ada masalah harus dicari lagi, digali lagi gitu untuk mencari kebenarannya sampai sebenar-benarnya supaya menghindari hoax tentunya. Terus juga supaya daya nalar kritisnya itu meningkat dengan cara membaca buku tentunya. Terus juga belajar tentang yang diinginkan. Misalkan kalau di administrasi itu kan sangat banyak sekali ya. Seperti seputar administrasi lingkungan, terus perbajakan, terus adanya desentralisasi dan otonomi lah dan sebagainya gitu. Nah, kita harus
salah satunya dengan cara yang kita suka dulu. Kalau misalkan kita suka desentralisasi, ya udah pelajarin itu aja dulu sampai Expertin dulu ya. betul sampai masalah-masalahnya kalian pahamin, terus kalian bisa kritik tentunya. Nah, terus juga selain itu kritiknya ini juga harus sesuai etika tentunya. Jangan main kritik-kritik asal-asalan, itu tidak boleh tentunya. Dari Yuda ada tambahan untuk Tambahan dong. generasi muda nih yang kurangnya pemikiran kritisnya. Ya, perubahan itu diawali dari diri sendiri, seperti yang disampaikan Kadep saya tadi. Jadi kalau kita sendiri nggak mau berubah, ya pasti nggak bakal berubah. Makanya itu kita harus berubah dari diri kita sendiri. Nah, untuk terkait generasi kita ini kan kita itu Gen Z ya, Ya, Gen Z kan kita. Banyak kayak berita isu-isu kemarin tuh yang tidak mengenakan gitu kan. Makanya kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Terus kalau misal kita ada masalah gitu kan, pasti juga cerita ke orang lain, nggak dipendam sendiri kan. Iya, betul. Untuk terkait kita itu gimana bisa berubah. Nah itu tuh salah satunya kalau kita kan kajian ya, pasti baca buku lah, baca-baca berita lah, gitu. Pokoknya artikel sih paling banyak sih, buku, berita, dan artikel gitu sih kalau teman dari saya sih. Tapi kan kayak untuk belajar-belajar tuh kenapa juga ya anak muda tuh zaman sekarang kayak kurang banget kayak untuk kajian-kajian. Kan kalau belajar mungkin malas ya sendiri gitu kan, kalau kajian beramai-ramai. Nah zaman sekarang tuh juga kurang gitu loh orang-orang yang ingin belajar beramai-ramai seperti kajian. Soal ini ya, terkait ini tuh disebabkan karena metode belajarnya, terus juga metode diskusinya yang masih belum benar. Kan ada tuh metode belajar, yaitu metode Pomodoro apa ya, yang ada istirahatnya selama 15 menit, habis itu dilanjut belajar gitu. Terus juga untuk terjadi kejenuhan belajar sendiri, dengan cara solusinya yaitu mengajak teman-teman yang bukan sefrekuensi atau yang sefrekuensi, ajaklah mereka untuk diskusi, dimulai dari hal-hal yang relate sama generasi Z gitu. Terus juga dari belajarnya itu sendiri, kita tuh harus lagi-lagi kan menanamkan nilai sebuah eksistensi nilai gitu di dalam diri kita, supaya kita dari hati atau tekad nanti menular ke otak kita gitu. Terus juga ada bahasannya berawal dari tindakan maka akan melahirkan kebiasaan gitu kan. Dari tindakan kita yang dari berpikir itu, daya nalar kritis di otak kita itu kan selalu berputar, beraktivitas. Nah jadi harus good habits lah, yaitu kebiasaan yang baik. Terus juga makannya juga teratur, pola makannya itu juga berpengaruh banget gitu. Terus juga dari sisi masing teman-temannya, dari sisi psikologis, terus juga ya lagi-lagi ini sih, kalau misalkan kalian mau membaca buku, terus juga harus dimulai dengan baca buku 1 halaman aja, nggak apa-apa, setiap harinya. Biasakan Nanti lama-lama konsisten, lama-lama makin banyak bacaannya, terus juga lama-lama juga makin paham gitu. Tambahan dong dikit aja sih. Bener banget itu. Emang kalau nggak terbiasa pasti nggak enak. Dulu kan kalau kita kan berarti kita semester 3 ya kita. Peralihan dari SMA ke kuliah itu beda banget kan ya. Exoc Kita culture. kan exoc culture. Nah itu kan kita pas SMA itu cuma ya pulang-pulang main gitu kan. Pulang-pulang main, terus apa itu baca buku kan gitu kan. Nih Ini kuliah nih kita, apalagi anak administrasi publik nih. Betul. Nah, terkait kita kan juga komen terkait kebijakan-kebijakan pemerintahan kan. Nah itu, kalau kita nggak baca dulu, kalau kita mau komen, itu gimana? Kita nanti masa ngomong doang tapi nggak ada isinya. Malah jadi bumerang ya. Nah iya, malah kita dibalikin. Kayak itu, buat sobat-sobat admin nih, pokoknya itu biasain aja dulu baca buku yang kalian suka ya. Pokoknya apa aja deh, buku novel, fiksi, terserah pokoknya. Biasain aja dulu, ntar kalau udah mulai seneng merembet ke yang lain, baca-baca terkait isu-isu atau kebijakan-kebijakan yang untuk anak administrasi ya. Itu aja sih tambahan dari Berarti dari cara belajar sudah, terus ada lagi nih kayak
boleh untuk kayak Mas Dimas dan Mas Yuda kasih tips-tips untuk generasi muda nih agar dia siap gitu untuk menghadapi tantangan masa depan. Boleh kali kasih tips-tipsnya. Oke, untuk tips-tips di masa depan, yang pertama tuh yang harus kalian lakuin itu yaitu nurut sama kedua orang tua tentunya. Untuk masa depan juga kan kalian supaya mendapatkan doa ibu dan ayah yang selalu diijabah tentunya kan. Terus yang kedua selalu rajin belajar, jangan mudah menyerah. Kalian tuh memang kalau dikatakan seperti itu mudah gitu, tapi kan untuk aksinya pasti sulit. Untuk aksinya itu kalian bisa dengan cara mengikuti komunitas, terus organisasi seperti di Himia ini. Terus juga berinteraksi dengan teman-teman lainnya supaya di dalam diri kalian itu melahirkan jiwa-jiwa belajar itu membara gitu, semangat. Terus juga untuk solusi di masa depan kita sebagai generasi Z yaitu lagi-lagi harus ini sih, jangan ada gengsi gitu. Benar. Jangan ada gengsi. Walaupun kalian ada gengsi, kalian harus lawan itu supaya kalian dalam mencoba suatu saat nanti akan berhasil walaupun ada kegagalan yang sangat banyak gitu, karena sebelum keberhasilan pasti ada gagalnya dulu supaya kalian itu bisa memotivasi lagi, terus juga bisa mengembangkan diri lagi sampai hampir sempurna lah. Benar. Gitu. Nah, Terus zaman sekarang gengsi kayak ngaruh banget ya. Iya Dari banget. gengsi jadi nggak mau belajar, ya kan? Dari gengsi nggak mau berteman. Tuh. Kayak ilangin deh rasa gengsi buat sobat-sobat admin. Dari Mas Yud ada tambahan nggak buat generasi-generasi muda nih? kan punya orang tua tadi kan. Hmm. Jangan lupa sama Tuhannya lah. Wah benar. Masa sama orang tua doang nurut sama Tuhan enggak ya? Tuhannya harus diinget lah. Betul. pokoknya itu. Ingat juga pokoknya buat baik tuh. Apalagi. Ini kalau untuk generasi kita untuk masa depan ya. Nah, Gen Z untuk masa depan sih kan nih sekarang ini tuh perkembangan teknologi tuh udah iya, tuh benar. sangat cepat sekali ya. Yang bikin jadi pada cuek ya. Iya. Gara-gara teknologi. Apa sekarang tuh ada AI. Ngerjain terus gampang gitu kepikiran. Nah, kayak dimudahkan gitu kan kita ya. Benar. Tapi kalau kalian enggak berubah, kalian pasti akan termakan oleh zaman dan teknologi itu sendiri sih. Makanya kita harus berubah. Ya pokoknya mengikuti perkembangan zaman sih. Ya, jadi kayak kita yang nguasain teknologi, bukan teknologi yang nguasain kita ya. Ya, apalagi sekarang di tahun-tahunnya politik nih, ya kan? Aduh. Pusing nih tahun-tahun Merah, politik kan? nih. Kita merah. Aduh, jangan salah sangka ya. Jangan ini merah-merah bukan merah-merah nih. Jangan salah sangka. Dari tahun-tahun politik tuh apa sih ya strategi yang dapat digunakan untuk mempromosikan berpartisipasi politik dan keterlibatan generasi muda? Nih, jadi kan kayak anak muda nanti kayak banyak nih yang kayak bergumul tentang politik. Boleh kali dijelasin nih dari Mas Dimas. Untuk terkait partisipasi politik generasi Z ya tentunya. Betul. Yang pertama itu kan kalau di dalam administrasi publik ada pelajaran yang bernama komunikasi dan advokasi kebijakan. Nah di sana itu terkait kebijakan pemerintah yang dimana bakal dikomunikasiin lagi dari komunikator terus sampai ke komunikan. Tapi sebelum itu ada pesan yang tersampaikan, terus ada mediumnya seperti media online atau media cetak lah. Nah dari situ kalian bisa tahu tentang data-data survei, walaupun kata banyak orang data-data survei itu tidak terpercaya gitu. Benar. Justru malah sebaliknya gitu. Terus selain itu dari partisipasi politik untuk generasi muda, menurut saya selain itu ada yang namanya jangan golput. Benar. Oke, jangan golput. Kalian harus memilih sesuai keyakinan kalian sendiri, yang dimana pastinya kalau diri sendiri aja nggak percaya ya gimana? Kan nggak mungkin gitu. Jadi kan harus dari diri sendiri percaya dengan pilihannya. Ya udah langsung coblos aja. Yang penting kan kalian tahu ini kan tahu ininya latar belakangnya, terus tahu dari prestasi masing-masing dari cawapres, capres dan sebagainya begitu. Dari Mas Yuda ada tambahan soalnya kan kayak
jangan sampai buta politik nih, soal ada kata-kata tuh. Aduh, Jangan sampai buta politik. nggak bisa dong. Boleh. Kan kita tuh Kasih tahu. anak administrasi publik, secara tidak langsung itu bersinggungan dengan politik, Mas. Betul. Bersampingan ya hampir. Iya. Maka itu kan setiap kita kebijakan di semester 3 ini kita kan belajar tentang kebijakan publik. Kebijakan Betul. publik. Kebijakan itu kan diambil oleh pemimpin. Biasanya gitu kan, Mas. Betul. Untuk rakyatnya. Nah, itu tuh kalau kebijakannya tidak bagus atau tidak sesuai, pasti juga akan ada salah-salahnya, bahkan bubrah lah ibaratnya gitu. Iya, betul. Nah, itu tuh kita tuh masuk tahun-tahun politik ya. Kita nggak usah arah ke sana. Penting tuh nanti teman-teman yang disampaikan nih, teman sobat admin nih, pilihan kalian menentukan 5 tahun. 5 tahun Indonesia ke depan. Indonesia ya, bukan kalian dong, Indonesia menentukan Indonesia. 5 tahun Indonesia ke depan. Oke. Ngomong-ngomong dari golput berarti kayak itu orang nggak punya tanggung jawab ya. Betul. Udah dikasih kepercayaan tapi nggak ngomong-ngomong tanggung jawab. Bagaimana sih kita dapat memberdayakan generasi muda dalam memecahkan masalah lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan buat anak-anak muda yang sering tidak bertanggung jawab nih. Boleh kali dikasih tahu. Tentunya kan kita lagi-lagi ini sih berawal dari bacanya kebijakan pemerintah itu sendiri. Kalian harus menelaah dan juga di kajian dan penelitian strategis ini banyak meriset-riset tentang administrasi, terus baik dengan lingkungan, baik dengan birokrasinya, terus dengan masalah-masalah yang terjadi gitu. Terus juga terkait lingkungan, pemberdayaan sendiri itu yang pertama kalian itu harus mengikuti kalian dimulai dari diri sendiri. Betul. Lagi-lagi diri sendiri, oke? Karena diri sendiri itu akan lagi-lagi tentang perilaku kita lagi gitu, tentang menjaga kebersihan, terus juga membuang sampah sembarangan, terus juga merokok sembarangan yang dimana di ruang tersebut dilarang gitu, tapi kalian masih aja betah untuk merokok, itu kan jelas melanggar gitu kan. Terus juga untuk memperdayakan ya kalian harus melek terhadap bahan-bahan yang ramah lingkungan. Betul. Terus juga dari bahan-bahan ramah lingkungan itu kalian bisa beli gitu dari produksi yang udah di sana diberlakukan. Nah, kalian jangan beli produksi dari luar gitu. Betul. Kalian harus dari dalam atau lokal gitu. Cintai produk-produk Indonesia. Betul, harus produk lokal harus nomor 1. Jangan lupa dijaga kebersihan juga. Yud, ada tambahan? Lingkungan Buat ya. tanggung jawab ya. Tanggung jawab Lingkungan. anak muda buat di lingkungan nih, generasi muda. Iya. Di sobat admin nih pasti ya tentang kalau lingkungan, misalnya kita bahasnya tentang buang sampah ya. Buang sampah kan jangan sembarangan, biasanya kan gitu ya Mas ya. Bisa banyak penyebabnya, banjir Iya, gitu banyak banget. Iya kan? Bahasnya. Nah, makanya itu kan harusnya tuh ada regulasi tentang pengelolaan sampah yang benar. Nah, betul. Kalau Setuju, itu kan setuju. kalau ke regulasi ya Mas. Kan kita kan belum sampai ke sono. Nah, kalau di sekitaran kampus kita aja nih ya, kita kan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, bahasanya di sekitar kita. Kan di sini tuh untuk tempat pembuangan sampah itu bisa tersedia. Terus juga ada yang ngambil ya Mas ya. Udah bagus sih. Nah, untuk jadi kalau udah ada kesadaran dari orangnya sendiri buang sampah pada tempatnya, nanti lama-kelamaan juga akan jadi sistem. Betul. Nah, itu sih pokoknya dimulai dari diri Anda ya, teman-teman. Sobat admin. Boleh boleh tambahan lagi boleh. Terus juga biasanya dari perilaku dasar kita nanti kan benar apa yang dikatakan Mas Yuda, nanti akan membentuk kebiasaan yang di lingkupan daerah atau nanti nasional bahkan. Nanti lama-lama jadi sistem itu sendiri kan juga bahaya gitu kalau kita dari perilakunya masing-masing masih membuang sampah, masih nggak bisa menjaga lingkungan. Terus juga dengan cara selain yang tadi kita sebutkan, ada lagi namanya kolaborasi gitu. Ya, dari kolaborasi itu sendiri kita dalam pemberdayaan lingkungan di departemen ini kita tentunya membahas di infografisnya gitu tentang riset-riset, data-data dan sebagainya lah. Terus juga dari kolaborasinya itu sendiri kalian seperti adanya komunitas, seperti contohnya itu
yang kemarin di acara tanggal 17 September di Jakarta di Monas itu ada acaranya namanya Clean Up Day. Jadi itu diikutin berbagai komunitas yang dimana ada aktivis lingkungan yaitu artis yang mengikuti acara tersebut. Nah dari situ kan kita mulai pergerakannya ada. Tapi jangan hanya itu aja gitu, tapi harus konsisten. Dimulai dari setelah acara besar itu dimulai dari runtutan acara kecil-kecil dulu, nggak apa-apa. Habis itu lama-lama nanti jadi acara besar. Gitu. Supaya di dalam diri kalian itu lebih menanamkan moral, kepedulian, terus juga interaksi antara kita dan kalian sobat admin di di lingkungan itu sendiri. Karena lingkungan dan yang lainnya seperti ini tempat bergaul kita itu akan mempengaruhi diri kita. Betul. Baik dari positif dan negatif. Jadi kalian harus pintar-pintar karena kan kalian sudah dewasa juga. Jadi kalian harus tahu baik dan buruknya. Begitu. Ya lagi yang paling susah tuh untuk di sekitar kita kayak peraturan susah buang sampah pada tempatnya ya. Itu doang yang paling susah. Padahal kayak di sosial media, di berita-berita udah banyak itu impact dari buang sampah itu gimana ya? Tapi kan itu Mas, kalau mereka disediakan tempat sampah pasti juga kan buang sampah pada tempatnya. Iya sih, benar juga sih. Kalau nggak ada tempat sampah ya mereka mikir buang sembarangan aja lah. Gitu. Tapi nggak di sembarangan juga ya. Kayak misalnya harus di satu tempat gitu, jangan kayak di mana-mana kan. Pokoknya menyebabkan banyak dampak itu buang sampah sembarangan. Ya, untuk generasi muda ini yang perlu dilakukan sih seperti kemarin tuh yang lagi viral-viralnya itu kan Pandawara. Iya. Itu keren banget sih. Aplaus buat mereka sih. Anak muda zaman sekarang ya. Bagus. Pergerakan dan perubahan. Pertanyaan selanjutnya itu adalah apa peran teknologi informasi dan media sosial dalam membentuk pandangan dunia generasi muda? Jadi dari teknologi untuk ke generasi muda tuh gimana? Oke, untuk teknologi dan informasi tentunya sudah sangat banyak. Terus juga di bagian Medinfo sendiri di kementerian lah, kementerian di Indonesia, Diskominfo namanya kan. Itu kan udah ada bagiannya gitu, bagian hoax yang dikerjakan oleh anak-anak muda gitu. Jadi untuk memberantas hoax gitu. Sebenarnya hal ini baik, tapi masih aja berita-berita hoax yang masih disebarluaskan, masih nembus lah dari pertahanan itu. Nah, justru untuk mewanti-wantinya ya lagi-lagi kalian dengan cara membaca tentunya. Kalian itu harus baca buku sih, soalnya baca buku itu asik banget gitu. Terus juga dari selain itu juga riset tentang kalian kalau membahas tentang kelautan, kalian berarti harus membahas tentang tentang blue ekonominya di setiap daerah itu gimana. Di setiap daerah kan pasti punya masalahnya masing-masing. Nah, betul. Kalian harus mencari sumber konkretnya, jangan sampai kena tipu atau kena hoax gitu. Terus juga antisipasinya kan sekarang udah ada AI seperti ChatGPT, terus juga ada dari AI Windows kan sekarang udah ada tuh. Justru lebih bagus dari ChatGPT. Udah 4.0. Kan kalau ChatGPT kan masih 3.5 kan, 3,5. Nah itu kalian harus pintar-pintar lah menggunakannya. Jangan kalian kopas semua. Kalian itu harus ada parafrasenya atau dari pemikiran kalian sendiri. Nah untuk terjadi pemikiran kalian sendiri itu terjadi ya, lagi-lagi harus baca buku, terus baca media online, media cetak tentang berita-berita supaya kita tuh melek terhadap masalah bangsa di Indonesia gitu. Wah, menggunakan teknologi sebijak mungkin ya. Betul. Jangan disalahgunakan teknologi itu. Dari Mas Yud, ada tambahan nggak buat generasi muda yang menggunakan teknologi secara berlebihan, gampang termakan hoax, anak muda zaman sekarang kan? Kalau teknologi sendiri ya Mas ya. Sekarang pengetahuan bisa didapat dimanapun karena teknologi. Iya. Buku aja udah ada e-booknya. Iya betul. Kayak ini aja YouTube tuh. YouTube tuh banyak banget Mas. Kalau orang yang ngulik ya. Benar. Semisal tentang apa?
isu terkait apa pasti udah ada yang Iya, Mas. udah nongol. Udah nongol kan. Benar. Udah ada hoaxnya di YouTube juga. kan. Benar. Kok pasti teknologi itu pasti ada baik dan buruknya teman-teman. Tergantung plus minus. penggunaan kalian sendiri. Ingat ya, sobat admin ingat itu ya. Nih, terus kalau hoax ya, apalagi sekarang tahun-tahun politik Mas. Betul. Pasti banyak hoax Politik lagi. Mas. Banyak Nah, banget pasti. makanya Banyak dari- framing. Ya. Jadi untuk sobat-sobat admin nih ya, yang dengerin ini, ya jangan termakan hoax ya. Terus kalau berita itu dicari lagi kebenarannya, jangan langsung disebarin ke grup WhatsApp. Benar. Apalagi Apalagi kita saring dulu, jangan main langsung lempar beritanya. Iya betul. Yo, emang banyak banget hoax nih zaman sekarang nih ya. Jangan sampai ya sobat admin termakan hoax zaman sekarang. Oke, dari pertanyaan selanjutnya, lagi pilek nih, lagi enak badan. Ya, ini juga dingin. Soalnya cuaca lagi ngaco banget sekarang. Iya. Ya, ngomong-ngomong tentang cuaca nih, bagaimana nih kita sebagai anak muda mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan. Bisa dibantu jawab Mas Dimas? Mungkin sekarang kan ini ya, dari kemarin tuh di Tangerang Selatan contohnya polusi udara Wah, benar. paling terpolusi kan. Benar. Di kota di dunia apa ya, di Indonesia gitu. Saya lupa gitu. Nah, itu kan menandakan bahwa aktivitas kita udah terlalu berlebihan menggunakan kendaraan pribadi betul. Terus juga kita tuh harus mengintegrasikan kendaraan umum walaupun masih jauh dari rumah, tapi ya lagi-lagi kan untuk ini supaya polusi yang mereda, terus juga penyakit dari polusi itu juga menghilang juga ya, salah satunya dengan itu. Terus selain itu selain dari adanya polusi, terus juga dari ini kesehatan diri sendiri, kita harus merawatnya dengan diri sendiri juga, dengan sukacita juga. Dan jangan ini jangan berduka terus lah, karena kalau berduka terus, sedih terus kan malah membahayakan psikologis kita. Iya, dari kita senangnya ngaruh ke kesehatan ya. Betul. Bener ya? Dari kita senang, kita sedih itu kan berbeda-beda. Moodnya gitu, mood dalam mood. kalian beraktivitas kerja. Mungkin kalian sobat admin yang udah bekerja pasti mengalami yang Ngerasain lah ya. ngerasain Ya. senang dan buruknya, Kerja lagi sedihnya. mood gak enak. Betul. Ya kan? Nah, selain itu kita juga harus bisa menjaga pola makan. Betul. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai gendut Kekurangan atau- juga. Tapi jangan sampai kekurangan juga. Oke. Kalau makan. Betul. Justru kalau kekurangan ya bahaya juga. Bahaya. Pokoknya kekurangan dan berlebihan juga tidak baik pokoknya. Makan jangan sampai kenyang, makan pokoknya apa ya? Lupa tuh. Kata Nabi pokoknya Secukupnya. makan secukupnya lah. Jangan Jangan saat berlebihan. lapar, jangan berlebihan juga makannya. Tuh. Yud, ada tambahan Yud buat kesehatan nih untuk generasi muda. Cuaca apa kesehatan Mas? Ya kan cuaca mengaruhi kesehatan. Betul. Ini sebenarnya lagi mau pergantian cuaca jadi sakit nih. Tadi alhamdulillah ya, kemarin tuh si Cirende tuh hujan. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Itu hari pertama ya, baru pertama kali hujan ya. Iya. Alhamdulillah itu kan. Udah berapa bulan hujan Ini baru hujan. lumayan adem nih. Iya, kan. betul. Ini cuaca ya. Kalau cuaca sendiri kan itu kan emang karena sudah iklim ya Mas ya. Tapi kan emang dari kemarin itu panasnya itu emang Iya. ada di Cirendenya sobat admin sampai 38 kan. 38. Paling tingginya 38 kemarin. Bener. Teriknya parah banget. Apalagi paparan sinar UV itu tuh kalau ke yang di tarafnya tuh ekstrim. Wah, bahaya berarti kan ya teman-teman. Jadi misal yang berkegiatan di luar, ya jaga kesehatan ya teman-teman. Sobat admin nih. Terus jangan lupa minum vitamin. Belum masuk ya Mas sponsor vitamin? Belum. Oh, iya. Bisa berarti kalau Bisa. mau masuk vitamin kita Betul. bisa. Bisa lah, ya. Bisa. Mau vitamin mau apa bisa pokoknya masuk ke dalam. Oke. Untuk jaga kesehatan sudah dijelasin ya, paling pola makan terus itu. Sering-sering minum vitamin. Zaman sekarang. ya. Air putih ya teman-teman. Paling penting. Iya. Sering harus Sering minum air putih. Iya, sering Wajib. banget. Lagi musim panas begini. Iya.
Untuk semoga sih saya berharapnya juga sih cuaca di Indonesia ini terus cepat stabil lagi ya teman-teman, nggak terlalu ekstrim kayak kemarin. Semoga cepat turun hujan lagi. Kasihan juga di daerah Jakarta ini, Bogor, terutama Bogor, terus di kemarin tuh dengar-dengar di Parung udah sampai kekeringan. Iya teman-teman. betul, di Parung sudah sampai kekeringan. Kasihan. Debunya soal di Parung udah kacau dah. Iya, Sama kemarin maskernya, Mas. parah. Debunya di Parung udah mulai kekeringan soalnya. Kayak sobat admin jaga kesehatannya ya. Buat kayak cuaca kayak gini. Bener. harus wanti-wanti. Tuh. Udah, guys mas. Terus Udah juga cukup. izin Oh, menambahkan tambah juga lagi. ya, Boleh. selain apa namanya untuk kesehatan, lagi-lagi ini sih apa namanya mindset gitu. Nah, Tentang mindset ini kita apa kesehatan, perilaku, terus juga berjalan, berlari, semuanya lah pokoknya setiap aktivitas yang kita jalani kita harus mensyukuri, terus juga apa namanya menerima keadaan walaupun kalian nangis, sedih, nggak menerima, kalian itu harus tetap bertawakal, tetap Betul. bersyukur. Terus juga kita di Departemen 2 Kajian dan Penelitian Strategis ini berharap sobat admin untuk apa namanya lebih aware, lebih peduli supaya kita menjadi apa namanya manusia yang berimpact gitu. Dari diri kita sendiri ke orang lain, ke apa namanya ke hayalak ke publik gitu. Nah, dari situ nanti bakal bermunculan hal-hal yang besar yang bakal memperbagus Indonesia itu sendiri. Begitu. Semangat ya sobat admin. sudah cukup. Kayak tidak perlu berlama lagi soalnya di luar sudah mendung nih, mau hujan sobat admin. Jadi kita harus menyelesaikan podcast kali ini. Ntar takutnya kehujanan pasti lah. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus observasi obrolan seru bervariasi. Dadah. Ada sobat admin.